Halo teman-teman, selamat datang di podcast diskusi kita hari ini. Perkenalkan, saya Carmelita Inembadin yang akan menjadi moderator pada podcast diskusi kita kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan tema yaitu pendidikan etika dan literasi digital. Di era sekarang, hampir semua aktivitas kita berbasis digital. Namun, semakin berkembang teknologi, semakin juga banyak masalah yang muncul. Nah, di sini saya tidak ingin membahas apa itu saja, tetapi membahas lebih mendalam, yaitu mengapa hal ini penting, apa dampaknya, dan bagaimana solusinya secara nyata. Baik, di sini saya tidak sendirian. Di sini telah hadir Lista sebagai pemateri. Halo Lista. Halo Carmen. Bagaimana kabar hari ini? Sangat baik hari ini. Saya senang bisa bergabung dalam podcast ini. Baik, terima kasih Lista. Baik Lista, di sini kita akan membahas tentang tema yang dasar dulu ya. Di sini saya akan bertanya, menurut Anda apa itu etika digital dan kenapa hal ini sangat penting bagi kita? Jadi, etika digital adalah pedoman atau aturan tentang bagaimana kita bersikap di dunia digital. Nah, hal ini penting karena meskipun kita berinteraksi melalui layar, kita tetap berinteraksi dengan manusia yang memiliki perasaan dan hak. Oke, kalau begitu saya ingin memperjelas apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki etika. Apakah dampaknya hanya sebatas komentar kasar atau lebih luas? Nah, dampaknya bisa jauh lebih luas. Bukan hanya komentar kasar, tetapi bisa berkembang menjadi yang pertama, konflik antar individu. Yang kedua, perundingan atau cyberbullying. Yang ketiga, merusak reputasi seseorang. Yang keempat, bahkan bisa berujung masalah hukum. Nah, karena apa yang kita tulis di internet bisa dilihat banyak orang dan bertahan lama. Menarik, berarti satu tindakan kecil di internet bisa berdampak besar ya? Ya, betul. Karena di dunia digital, informasinya bisa menyebarkan sangat cepat, dilihat banyak orang, dan sulit dihapus sepenuhnya. Kalau kita lihat fenomena sekarang, banyak orang tetap berkata kasar. Menurut Anda, mengapa orang cenderung mengabaikan etika saat berada di dunia digital? Nah, di sini ada beberapa alasan utama. Yang pertama, merasa anonim atau tidak terlihat langsung. Yang kedua, tidak melihat interaksi korban secara langsung. Yang ketiga, terbawa suasana lingkungan yang digital. Nah, akibatnya orang merasa bebas tanpa memikirkan dampak. Kalau begitu, apakah masalah utamanya ada pada teknologi atau manusia? Masalah utamanya ada pada manusia. Teknologi hanya alat, tetapi cara penggunaannya dilakukan oleh manusia. Baik teman Lista, penjelasan dari etika digital ini sangat jelas. Sekarang kita beralih ke literasi digital. Banyak orang yang menggunakan literasi digital hanya soal menggunakan HP saja. Apakah itu sudah cukup? Nah, di sini belum cukup karena literasi digital adalah kemampuan untuk yang pertama memahami informasi, yang kedua menganalisis informasi, dan yang ketiga menilai apakah informasi itu benar atau tidak. Kalau begitu saya ingin konkret. Menurut teman Lista, apa ciri orang yang memiliki literasi digital yang baik? Nah, ciri-cirinya tuh seperti ini. Yang pertama, tidak langsung percaya informasi. Yang kedua, terbiasa memeriksa sumber. Yang ketiga, mampu berpikir logis dan kritis. Dan yang keempat, tidak mudah terprovokasi. Kalau penjelasan itu tentang ciri-ciri orang yang memiliki literasi digital yang baik ya. Kalau sebaliknya, apa ciri-ciri orang yang memiliki literasi yang rendah? Itu biasanya mudah percaya berita viral, langsung menyebarkan tanpa cek,
mudah terpancing emosi atau sulit membedakan fakta dan opini. Di dunia digital, saya sering lihat berita hoax lebih cepat viral. Nah, ini sangat menarik. Kenapa berita hoax lebih cepat viral dibandingkan dengan berita yang benar? Karena hoax biasanya dibuat sensasional, memancing emosi atau takut, marah, perasaan, lebih menarik perhatian. Nah, sedangkan informasi benar biasanya lebih netral dan tidak otomatis. Sedangkan informasi benar biasanya lebih netral dan tidak dramatis. Baik teman Lista, di sini kita sudah membahas tentang literasi digital. Sekarang kita beralih ke tujuan dari pendidikan etika dan literasi digital tersebut. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada teman Lista, apa tujuan utama dari pendidikan etika dan literasi digital ini? Tujuan utamanya dalam membentuk masyarakat agar bijak dalam menggunakan teknologi, kritis terhadap informasi, dan bertanggung jawab atas tindakan digitalnya. Tadi kan teman Lista sudah menjelaskan tentang kata bijak ya. Kata bijak itu sering digunakan. Nah, apa arti kata bijak dalam penggunaan teknologi secara nyata? Nah, bijak berarti tidak asal posting, tidak langsung percaya informasi, mempertimbangkan dampak sebelum bertindak. Nah, sederhananya berpikir dulu sebelum bertindak di dunia nyata. Nah, bijak tersebut sudah dijelaskan oleh teman Lista. Jika seseorang tidak memiliki sikap seperti ini dalam dirinya, apa jangka panjang bagi masyarakat? Nah, dampaknya bisa serius. Yang pertama, meningkatkan konflik sosial. Yang kedua, banyaknya informasi salah. Yang ketiga, turunnya kepercayaan masyarakat. Dan yang keempat, lingkungan digital menjadi tidak sehat. Baik, tadi kan kita sudah membahas tentang tujuan. Sekarang kita beralih ke manfaat. Di sini saya ingin bertanya kepada teman Lista, apa manfaat nyata dari etika dan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya sangat terasa, antara lain yang pertama terhindar dari hoax karena terbiasa memeriksa informasi. Yang kedua, lebih aman secara digital, tidak mudah tertipu atau dimanipulasi. Yang ketiga, komunikasi lebih sehat, lebih menghargai orang lain. Dan yang keempat, bisa berkembang. Teknologi digunakan untuk belajar dan berkarya. Nah, bagian berkembang ini menurut saya cukup menarik. Bagaimana literasi digital bisa membantu seorang berkembang? Karena internet menyediakan banyak peluang. Yang pertama, belajar skill baru. Yang kedua, mengikuti kursus online. Yang ketiga, membuat konten. Dan yang keempat, bahkan membangun usaha. Jadi, teknologi bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk masa depan. Dari penjelasan teman Lista tadi, berarti kita bisa memilih menjadi aktif atau pasif ya? Betul. Pasif itu hanya konsumsi. Kalau aktif belajar dan menghasilkan. Jadi kita pilih aktif. Iya, benar sekali teman Lista. Jadi kita harus memilih aktif ya? Ya. Baik teman Lista, sekarang kita lanjut lagi ke bagian tantangannya. Nah, tantangan ini seru karena banyak sekali terjadi di dunia digital saat ini. Dan ini sangat tidak asing ya bagi kita karena ini mungkin teman Lista juga pernah mengalaminya, saya juga pernah mengalaminya. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar dari pendidikan etika dan literasi digital? Di sini tantangannya sangat banyak. Yang pertamanya tuh informasi yang sangat banyak. Yang kedua, kebiasaan masyarakat yang kurang kritis. Yang ketiga, pengaruh lingkungan digital. Dan yang keempat, kurangnya pendidikan sejak dini.
Kalau begitu kita fokus ke kebiasaan masyarakat ya. Kira-kira kenapa orang cenderung tidak memeriksa informasi? Nah, karena ingin cepat, malas mengecek, dan ikut-ikut orang lain. Berarti masalahnya bukan soal kemampuan saja, tetapi menjadi kebiasaan orang lain tersebut ya. Nah, betul sekali. Orang sebenarnya bisa belajar, tetapi sering tidak terbiasa melakukannya. Kalau tantangan tersebut jika dibiarkan, apa sih kira-kira jangka panjang dari kebiasaan tersebut? Nah, itu dampaknya masyarakat mudah terpecah, banyak konflik akibat salah informasi, atau sulit membedakan kebenaran. Baik dari tantangan yang disebutkan oleh teman Lista tersebut, kira-kira apa langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh individu? Nah, di sini ada beberapa langkah praktis. Yang pertama, pikir sebelum posting. Tanyakan apakah ini benar dan bermanfaat. Yang kedua, cek sebelum percaya. Jangan hanya baca judul. Yang ketiga, kendalikan emosi. Jangan langsung bereaksi. Yang keempat, jaga data pribadi. Hindari berbagai informasi sensitif. Yang kelima, gunakan teknologi secara produktif. Belajar dan berkarya. Tadi kan teman Lista sudah menjelaskan sedikit terkait tentang solusi tersebut. Kalau kita fokus ke cek informasi, apa cara yang paling mudah untuk mengecek informasi tersebut? Nah, itu langkah sederhana. Kita lihat sumbernya jelas atau tidak. Cek tanggal informasi, bandingkan dengan sumber lain. Atau lihat apakah ada bukti atau tidak. Nah, ini sangat menarik karena ini realitanya. Kadang kita tahu itu sangat penting, tapi kita tetap melakukannya. Bagaimana cara mengubah kebiasaan masyarakat agar mau melakukan ini? Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama, pendidikan diajarkan sejak dini. Yang kedua, pembiasaan dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, kesadaran pribadi, memahami dampaknya. Perubahan tidak instan, tapi harus dilatih terus-menerus. Baik, dari diskusi kita hari ini kita bisa memahami satu hal penting. Masalah di dunia digital bukan soal teknologi, tetapi tentang cara manusia berpikir dan bersikap. Benar, etika dan literasi digital membantu kita berpikir secara kritis, bertindak lebih bijak, dan bertanggung jawab. Jadi bukan pintar hanya menggunakan teknologi, tetapi juga pintar menggunakannya dengan baik. Baik, diskusi kita hari ini mencakup banyak hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan, yang kedua, menghargai setiap orang, yang ketiga, tidak menyebarkan berita hoaks, yang keempat, menghormati privasi orang lain, dan yang terakhir, kita harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang kita bagikan. Jadi teman-teman, jika kita menerapkan prinsip-prinsip tersebut, media sosial dapat menjadi ruang komunikasi yang sehat, positif, dan bermanfaat bagi semua orang. Teman-teman, dari diskusi kita yang sangat panjang ini, kita dapat melihat bahwa teknologi sangat berpengaruh besar bagi kehidupan kita. Namun teknologi hanya memberikan manfaat jika digunakan dengan etika dan pemahaman yang baik. Karena itu, pendidikan etika dan literasi digital sangat penting agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan membawa manfaat bagi semua orang. Baik, sekian diskusi kami hari ini. Terima kasih Lista sebagai pemateri yang sudah menjelaskan berbagai hal. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dan bisa melakukannya di dunia nyata. Terima kasih Carmen, senang sudah bisa berbagi ilmu. Baik, kami dua mengundurkan diri. Sampai jumpa di lain waktu.